Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi'lul ma'rufi yaqi masari asu. Fi'lul ma'rufi utawi agawi kebagusan, agawi kebagusan, berbuat makarimul akhlak seperti menolong orang lain, ya, membantu orang yang susah, meringankan beban orang yang musibah, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, iku yaki bisa ngrekso apa mengkono fi'lul ma'ruf masari as-su'i ing pira-pira mati Allah. Maksudnya menjaga diri dari kematian yang buruk, ya. Kematian yang buruk, ya. Kematian yang tidak diharapkan. Karena ada orang ini mati dengan baik, ada mati dalam keadaan yang tidak baik. Perbuatan-perbuatan baik, makarimul akhlak, terutama kepedulian kepada orang lain, ya, membantu kesedihan, kesusahan, kecelakaan, menolong orang, ya, itu salah satu penyebab orang matinya baik, ya, mati husnul khotimah. Orang ini akan mati seperti dia apa biasa dia dalam melakukan. Kalau biasa melakukan kebaikan, ya insya Allah matinya dalam keadaan baik, ya. Rawahu Abu Sa'id Al-Khudri. Selanjutnya Nabi bersabda, fuku al-ma'ani. Fuku podo nyelamet nosiro al-ani ing wong kang den tawan. Maksudnya pasukan yang ditawan supaya dibebaskan. Biasanya ada menukar tawanan atau dengan ditebus, ya. Bebaskan orang yang ditawan. Wa ajibu lan nyembadano sira ada iya ing wong kang ngundang. Datangi orang yang mengundang, ya. Orang mengundang itu baik berupa selamatan, apa istilahnya, pesta atau ulang tahun, apa walimah atau perkhitanan, ya. Datangi orang yang mengundang, ya. Terutama kalau undangannya itu walimah pernikahan, ya. Kalau tidak ada uzur, datangi undangan walimah itu, terutama walimah pernikahan, ya. Kecuali kalau memang jauh atau di situ terdapat maksiat, ludrukan, orkesan. Nah, kalau ada maksiat tidak wajib didatangi. Tapi kalau undangan manten itu ada sholawatan, apa kegiatan yang baik, ataupun makan-makan, hendaknya didatangi, ya. Nabi memerintah kita mendatangi walimah, mendatangi undangan. Datangi undangan, ya, selama terjangkau mampu datangi. Wa atimulan aweh mangan sira al-ja'i'a ing wong kang luwe. Berilah makan orang yang lapar. Wa'udu lan podo nyambangano sira kabeh al-maridho ing wong kang loro, ya. Hendaknya kamu datangi orang yang sakit, ya. Beri makan orang yang kelaparan. Ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Hendaknya supaya diperhatikan.
Jangan kita ini tidak peduli pada tetangga. Jadi kalau ada undangan, terutama tetangga yang miskin ya. Tetangga ini kalau miskin ini kalau nggak didatangi perasaan ya, perasaan. Makanya harus dijaga. Jangan mendatangi undangan hanya orang-orang kaya ya. Jangan mendatangi pele-pele. Yang terutama yang harus didatangi itu undangan orang-orang yang kurang mampu ya. Selanjutnya Bundi. Rawahu Abu Musa niku. Fil jannati iku ing dalam swarga. Fil jannati iku ing dalam swarga. Mi'atu darajatin utawi 100 derajat. Mi'atu darajatin 100 derajat. Mau te perkara baina darajataini. Baina kulli darajataini kang antarane derajat luru iku kama kaya perkara bena samai kang ing dalem antarane langit wal ardi lan bumi wal firdausu ta swarga firdaus iku a'laha luweh luhure jannah. Swarga firdaus itu swarga yang paling elit, yang paling VIP. Wa min halan iku saking jannah, saking firdaus tufajjaru dan akan opo anharul jannati piro-piro kaline swarga. Bener. Al-arba'atu kang papat. Wa min fawqiha lan iku saking dhuwure jannah yakunu ono apa al farsu apa al arsyu aras. Fa idza sa'altum nalikane njaluk sira kabeh Allah ing Allah fas'aluhu mongko njaluk sirahu ing al-firdaus. Rawahul Hakim. Ku sapa ngantuk iku kan. Ngorok itu lah. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan di surga ini banyak tingkat-tingkatan. Ada banyak tingkatan yang bervariasi, jaraknya tinggi ya, antara satu dan lain ini jauh. Yang paling tinggi namanya surga Firdaus. Makanya kalau kamu minta surga, mintalah surga Firdaus. Rawal Hakim. Fil jannati iku tetep ing dalam swarga mau dai perkara la ainun kang ora ono utawi mripat iku roat bisa ningali apa ain. Di surga itu terdapat sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata ya. Belum pernah terbayangkan oleh mata. Jadi di luar bayangannya siapapun. Wala udhunun lan ora ono apa kuping iku samiat tau ngrungu apa udhun. Sama sekali belum pernah didengar cerita saking hebatnya surga. Wala hadara lan ora ana krentek iku maujud ala qalbi basyarin ing atase atine menungso.
tidak ada gambaran sedikit pun di hati manusia ya. Keindahannya surga itu tidak terbayangkan ya. Kalau di situ disebutkan ada apa namanya buah-buahan, ada sungai, ada nikmat-nikmat, itu tidak seperti yang kita bayangkan saat ini. Umpamanya anggurnya tidak seperti yang ada ini. Jadi surga ini belum bisa digambarkan oleh otak manusia ya. Kita nanti akan tahu kalau sudah masuk surga. Muga-muga kabeh mlebu surga. Alhamdulillah. Jadi belum seperti yang kita impikan hari ini. Karena kehebatannya itu sulit digambarkan ya. Manusia belum mengerti. Ada sebagian yang sudah digambarkan oleh Kanjeng Nabi, dicontohkan waktu Isra Mi'raj. Tetapi yang sejatinya itu kita tidak tahu. Banyak yang lebih hebat dari yang dipikirkan manusia. Hadis riwayat Imam Tabrani. Selanjutnya fi kitabillahi, iku tetap yang dalam kitab Gusti Allah samanu ayatin utawi 8 ayat lil aini krono penyakit ain. Maksudnya bisa untuk mengobati penyakit ain ya. Penyakit ain ini sejenis sihir. Al-Quran itu ada ayat yang bisa mengobati penyakit ain atau sihir, yaitu Al-Fatihatu, rupani surat Fatihah, wa ayatul kursi, lan ayat kursi. 2 ayat ini sangat berfaedah untuk melindungi diri ya. Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat tentang keistimewaan surat Fatihah ini. Surat Fatihah ini untuk semua hal ya. Karena Al-Quran ini kalau diringkas itu ada di Fatihah. Fatihah itu kalau diringkas ada di Bismillah. Bismillah kalau diringkas jadi huruf ba, bi, karena aku Allah ya. Jadi dalam surat Fatihah ini terdapat keistimewaan-keistimewaan. Termasuk yang sering disebut untuk doa semua hal. Kalau kamu ada hajat, keinginan, mohon pada Allah, baca surat Al-Fatihah. Berapa kali? Ini tergantung. Ulama memberikan banyak ijazah kaifiyah cara baca Fatihah. Ada yang Fatihah itu diulangi pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi 7 kali. Di situ memohon, iyyaka na'budu, padamu, hanya padamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, hanya padamu kami mohon pertolongan. Kamu berdoa di situ, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diulangi 7 kali. Di situ kamu mohon, ya Allah saya minta ini, ya Allah saya minta obat, minta kesembuhan, minta kemudahan, umpamanya berdagang, baca surat Fatihah. Bacanya kalau mau lebih banyak lebih baik, 100 kali, ada yang bacanya 111 kali, ada yang baca 313 kali. Itu jumlah-jumlah yang sugestikan. Jumlah ganjil 113, 111, ada yang 313 baca Fatihah. Orang dahulu itu dungone gak akeh-akeh, dungone bahasa Jawa terus ditambahi Fatihah. Jadi dungo-dungo ulama kuno itu banyak yang bahasa Jawa. Saya dulu sering masih dapat ijazah dari kiai-kiai dungo bahasa Jawa. Dungo aji-aji bahasa Jawa.
Memang orang dahulu itu tidak banyak pintar bahasa Arab, tapi yakin. Ya salah satunya itu doa itu mesti diakhiri dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus Fatihah. Orang dahulu itu sedungone ngono, bahasa Jawa la ilaha illallah Fatihah. Tapi manjur. Banyak doa-doa Jawa itu yang luar biasa. Orang dahulu itu sakti-sakti, keramat, ya wiritannya yang mayoritas ya Fatihah itu. Tapi mereka memang istiqomah ya, Fatihahnya itu banyak. Jadi kalau kamu mau setiap hari kamu buat sendiri Fatihah 70 kali, 100 kali, 111 kali. Ada beberapa orang dijazai ayah saya Fatihah 100 kali. Ada orang dijazai kakek saya 113 kali. Ada yang dijazai 313 kali. Jadi melihat orangnya, siapa yang mampu lebih banyak, lebih baik. Tapi yang jelas Fatihah itu kata Rasulullah SAW, Al-Fatihatu 5 quri'atlah. Fatihah itu berfungsi untuk apapun niat yang dibacakan Fatihah. Jadi kalau kamu minta sembuh, sakit, baca Fatihah aja sudah. Ya Allah minta diberi sembuh, Fatihah. Ya Allah minta diberi sehat. Ya Allah minta diberi kuat. Apapun dengan berkahnya bacaan surat Fatihah. Ayat kursi juga. Ayat kursi itu ayatul hifzi, ayat perlindungan. Terutama pada akhirnya ayat yaitu wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Jadi kalau baca ayat kursi akhirnya ini diulangi apa 7 kali atau 70 kali. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Wala ya'uduhu tidak memayahkan Gusti Allah, sama sekali tidak merepotkan Allah. Hifdzuhuma menjaga langit bumi. Langit bumi ini dalam genggaman kekuasaan Allah dan tidak sama sekali memayahkan Gusti Allah. Gusti Allah itu tidak sedikit pun capek gitu. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Hadis itu diulangi berapa kali, khususnya kalau untuk berkaitan dengan sihir. Kalau orang ada indikasi kena sihir itu, supaya kalau wudhu baca ayat kursi terus menyedot air di hidung, wala ya'udhu hifdzuhuma wa wala ilatin, disedot ke hidungnya. Insya Allah membatalkan semua sihir-sihir nih. Kamu hidup di daerah yang banyak sihir, itu ayat kursi harus selalu jadi wiritan ya. Ayat kursi akhirnya diulangi 7 kali atau 70 kali setiap hari supaya dibaca. Kalau ada maling, banyak gangguan ya, atau untuk mendatangkan pelanggan juga bisa. Orang yang buka warung, buka toko, itu supaya tokonya didungoni dengan ayat kursi ini. 1 kali hadap ke barat, 1 kali hadap ke timur, barat, utara, timur, selatan, atas, bawah. Terus yang terakhir baca menghadap ke dirinya sendiri. Baca Fatihah 7 kali. Itu kalau bisa dibaca di halaman, di halamannya toko atau warung. Ini gunanya untuk mendatangkan pelanggan, juga untuk menolak sihir. Nah, kan kadang ada toko tiba-tiba gak laku, warung tiba-tiba mampet. Nah, orang warung ini kadang saling serang ya, saling sihir ya. Nah, salah satu tamengnya ya ayat kursi itu. Baca ayat kursi di depannya setiap malam atau setiap kalau bisa di halamannya yang tidak tertutup oleh atap ya. Dulu ayah saya mengijazai begitu, baca ayat kursi di halaman, yaitu untuk menolak sihir, menolak penyakit, menolak musibah ya. Jadi orang yang punya toko, punya warung, punya rumah ditumbali dewe. Baca Fatihah, ayat kursi, ada barat, utara, timur, selatan, atas, bawah, terus hadap dirinya. Minta pada Allah apa yang diminta. Minta
mendatangkan pelanggan ya, atau minta menghilangkan maling. Nah, itu bisa juga dibaca di kebun supaya tidak dicuri maling ya. Nah, itu dipagari dengan ayat kursi. Rawahu Dailami an Imran bin Husain. Selanjutnya al-fajiru raji. Al-fajiru utawi wong kang lacut, orang yang durhaka, ar-raji kang arep-arep li rahmatillah maring rahmati Allah taala, iku akrabu luwih parek minha saking mengkono rahmat, minal abidi saking ahli ibadah, al mukniti kang putus asa ya. Jadi orang ini jangan ada putus asa, jangan ada rasa tidak berharga di depan Allah ya. Manusia sebesar apapun dosanya ya, kata Rasulullah SAW, seandainya dosa manusia itu sepenuh langit dan bumi, wis sak katoke dosa sak pol-pole, dan dia mohon ampun pada Allah, Allah akan mengampuni dia. Jadi tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Gusti Allah. Makanya orang durhaka yang masih roji, mengharap rahmat Allah, tidak kecil hati, itu lebih dekat akan dapat rahmat daripada ahli ibadah tapi putus asa. Ahli ibadah tapi hatinya itu tidak optimis belas. Sawak iki koyo gak diterima. Ya gak diterima tenan. Jadi jangan punya rasa pesimis ya. Kalau kamu berdoa, kalau kamu memohon, kalau kamu bertaubat, jangan sama sekali merasa pesimis ya. Kamu harus optimis bahwa sebesar apapun kesalahan yang sudah dilakukan, dosa apapun yang sudah kita lakukan, kalau sungguh-sungguh mohon ampun, pasti diampuni oleh Gusti Allah. Al-fuqaha utai pira-pira ahli fikih iku ulmana ur-rusul, pira-pira wong kang den percayai para rasul, malam yadkhulu selagi orang melebu sapa fuqaha fit dunya ing dalam urusan dunia. Ahli fikih jangan berkecimpung di dunia. Maksudnya ini dunia yang penuh tipu-tipu, dunia yang penuh sandiwara ya. Wa tabiulan anut sapa fuqaha as-sultana ing pemerintah. Yang tidak boleh itu kalau penguasa yang zalim. Orang ahli fikih menjadi antek penguasa, ini tidak boleh. Antek artinya tidak punya independensi. Apa yang diucapkan pemerintah dibenarkan. Nah, kalau sudah begitu itu dia berkhianat. Nah, fa idza fa'ulu nali nglakoni sapa fuqaha dzalika ing kono yadkhulu dunya wa yatbi sultan fadharuhum mongko ngedono sirahum ing mengkono fuqaha. Jadi posisi ulama itu tidak boleh di bawah pemerintah. Posisi ulama itu harus netral. Netral dalam arti ulama harus independen. Ulama harus mengatakan apa yang benar, salah sesuai dengan ilmu. Kalau sudah ada ulama menjadi antek penguasa, artinya antek itu dalam konotasi negatif ya. Tidak punya reserve terhadap kebijakan pemerintah. Wis pokoknya apa jari pemerintah wis sae tok. Nah itu sudah berarti dia berkhianat. Sebab namanya pemerintah ini ya pasti ya ada baiknya ada buruknya. Dan ini harus objektif. Kalau baik ya harus didukung, kalau salah ya harus dikritik. Tetapi caranya, nah ini yang penting. Penguasa itu tidak boleh dicaci maki, tidak boleh dihina. Mengkritik penguasa itu dengan cara yang baik ya. Kalau hari ini melalui DPR ya, melalui saluran yang benar.
Jangan dengan merusak, demo, anarkis, itu tidak boleh ya. Tidak perlu melakukan kerusakan. Tapi kalau mengkritik pemerintah, membenarkan, itu harus ya. Ulama harus mempunyai keberanian untuk menyampaikan kebenaran. Kalau memang itu tidak benar, umpamanya pemerintah melegalkan judi, prostitusi, ya, harus ada yang menyampaikan ya. Tetapi tidak dengan cara yang jelek ya. Menyampaikan kritik itu harus dengan cara yang benar, bukan dengan merusak ya. Rawahul Imam Ali. Al-falaku utawi falak itu nama ruangan. Iku sijenun cepitan, sijenun iku penjara fi jahannam, yang dalam neraka jahanam. Di neraka jahanam itu ada satu sel yang disebut dengan falak. Yuhbasu dan keker ditahan fihi dalam falak sopo al-jabbaruna wong kang gumedhe kabeh, diktator wal mutakabbiruna lan wong kang gumedhe wa inna jahannama nasune jahannam iku la tata'awwalu nyuwun kreksa sapa jahannam bila iklan Allah minhu saking mengkono falak. Jadi falak ini saking mengerikannya sampai neraka jahanam pun ngeri ya. Jadi di situ ada siksaan-siksaan yang luar biasa mengerikan. Khusus neraka VIP, neraka yang super untuk orang-orang yang jahat ya. Jabbarun itu penguasa yang diktator, penguasa yang semena-mena ya. Yang suka membunuh, yang suka yang menghancurkan dunia, penguasa zalim. Itu besok oleh Gusti Allah diberi neraka yang paling spesial, namanya falak. Jadi jahanam ini neraka yang paling buruk, tapi ada lagi tempat yang di dalamnya lebih jelek, namanya falak. Muka-muka kita semua dijauhkan dari jahanam. Muka-muka kabeh mlebu swarga firdaus. Amin Allahumma amin.